Kalau dia mengejar waktu, itu trip jauh nggak bakal bisa pakai kendaraan ini. Motor listrik sampai dengan saat ini menurut saya belum tertarik ya. Mobilnya yang dikembangkan. Ya, kita kan karena banyak banget motornya. Mungkin di kita motor lebih baik konversi itu yang lebih tepat. Selama ini, animo masyarakat terhadap keberadaan motor listrik terlihat cukup tinggi. Setiap digelar pameran otomotif, gerai motor listrik selalu diserbu pengunjung. Selain dianggap sebagai barang baru, harga jualnya juga cukup miring di bawah rata-rata motor berbahan bakar minyak. Namun nyatanya, banjir peminat motor listrik di pameran belum tentu laku di pasaran. Hingga kini, penjualan motor listrik di Indonesia masih sepi. Padahal di tahun 2024 ini, pemerintah menargetkan produksi motor listrik buatan negeri sendiri tembus angka 2 juta unit. Namun apa daya, hitung-hitungan di atas kertas meleset dengan kenyataan di lapangan. Tahun 2023 lalu, angka penjualan motor listrik bersubsidi hanya terrealisasi 5,7%. Dari target penjualan 200.000 unit, baru terjual sebanyak 11.532 unit. Alhasil, dari total nilai subsidi yang dialokasikan pemerintah sebesar 1,4 triliun rupiah, hanya terserap 80,7 miliar rupiah. Saya motor listrik kurang yakin. Sama kekuatan juga. Begitu takut koslet aja. Kalau udah koslet kan kebakaran. Tuh kebanyakan yang saya tahu begitu. Jadi saya lebih baik motor yang BBM aja. Lebih aman, kemana-mana banyak SPBU-nya. Motor listrik sampai dengan saat ini menurut saya belum tertarik ya. Tapi nggak tahu ya kalau nanti tahun depan. Karena menurut saya untuk spare part dan untuk baterainya pun buat saya belum familiar ya, karena selama ini saya menggunakan motor itu oke banget gitu, karena di samping mengisi BBM-nya bisa di mana saja, kemudian kalau ada kendala juga bengkelnya banyak, baik bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel yang di kaki lima. Dan untuk harga meskipun murah, ya sekali lagi sampai dengan saat ini saya belum tertarik ya. Urusan onderdil dan suku cadang motor listrik masih dianggap momok oleh masyarakat. Ketersediaan bengkel resmi yang terbatas, tempat pengisian daya yang masih sedikit, namun butuh waktu lebih lama, membuat masyarakat tetap menjatuhkan pilihan pada motor BBM. Kalau motor listrik kan dia nggak polusi ya, nggak polusi, terus juga ramah lingkungan. Ya kalau BBM kan pasti polusi, terus juga kadang kan kurang ramah dah. Kekurangan dari motor listrik sendiri itu apa, Bang? Kalau motor listrik sih dari mungkin lebih ke baterai sih. Kalau lari wajar lah, karena kan pasti lebih kalah kan sama motor mesin. Tapi kalau dari segi baterai kekurangannya di situ. Karena dulu saya pakai motor listrik banyak yang error baterainya. Nah, saya lari alih ke motor bensin lagi. Berarti waktu itu pernah pakai motor listrik? Berapa tahun tuh, Bang? Enggak lama sih, cuma 3 bulan. Oh, 3 bulan dan itu error? Iya, error, banyak yang error. Jadi kadang baterai sisa 50 mati. Ya kan kita juga bingung mau kayak gimana. Sedangkan kadang kita nelpon orang yang developer motor listriknya itu enggak langsung ditangani. Kita nunggu dulu. Motor listrik digadang-gadang menjadi solusi jitu efisiensi energi bahan bakar sekaligus mewujudkan energi bersih yang ramah lingkungan. Transformasi ini dianggap mendesak dilakukan karena Indonesia
menempati posisi ketiga tertinggi di dunia untuk penggunaan motor. Dalam 4 tahun terakhir, volume penjualan motor di Indonesia terus naik dari 3,66 juta unit di tahun 2020 menjadi 6,24 juta unit di tahun 2023. Namun dibandingkan periode sebelumnya, angka penjualan per tahun lebih tinggi lagi, berkisar antara 5 hingga 8 juta unit. Sementara total jumlah sepeda motor di Indonesia saat ini sudah mencapai 160 juta unit. Bisa dibayangkan berapa banyak BBM yang dibakar setiap hari di jalanan, menyebabkan polusi udara makin menjadi-jadi. Itu sebabnya konversi motor BBM ke listrik dielu-elukan menjadi poin strategi besar energi di Indonesia. Namun apa mau dikata, motor listrik masih sepi peminat gara-gara dianggap kurang praktis. Meski begitu, pemerintah meyakini motor listrik di Indonesia akan berkembang makin pesat dan diminati masyarakat. Presiden Joko Widodo bahkan optimistis nantinya motor listrik tidak hanya merajai pasar domestik, namun juga memasok ke negara-negara lain. Pameran kendaraan listrik ini saya lihat sangat bagus sekali. Yang banyak memang sepeda motor, yang kedua mobil, juga ada bus, ada truk, semuanya ada. Dan kalau kita melihat, misalnya kayak kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda motor listrik, itu kita punya kapasitas 1,6 juta per tahun. Sekarang baru terisi yang berproduksi di sini baru kurang lebih 100 ribu. Artinya masih ada peluang yang sangat besar sekali. Dan bagus, tapi kan ini pelan-pelan, ini baru mulai, ini masih jangka menengah, jangka panjang. Jangan minta segera langsung 80% atau 70%, enggak. Tapi ini sudah dimulai. Sejak tahun 2019, pemerintah terus mendorong transformasi penggunaan motor listrik. Berbagai aturan dibuat demi mendorong percepatan transformasi motor konvensional ke listrik. Namun tetap saja tak laku-laku. Itu pada mobil, bukan motor. Mobilnya yang dikembangkan. Ya, kita kan karena banyak banget motornya. Mungkin di kita motor lebih baik konversi itu yang lebih tepat. Beberapa tahun terakhir, motor listrik dengan berbagai model itu telah terlihat di jalanan. Pemerintah itu seolah-olah memberikan karpet merah kepada produsen atau produksi motor listrik nasional. Asal Anda tahu saja bahwa produsen dari motor listrik saat ini itu sudah ada 59 produsen, di mana targetnya itu bisa mencapai 1,6 juta unit per tahunnya. Berbagai macam stimulus telah diberikan oleh pemerintah seperti subsidi dan juga insentif untuk mendorong pengkonversian motor bahan bakar minyak ke motor listrik, seperti subsidi sebesar 7 juta rupiah dan juga pajak yang rendah untuk kendaraan listrik. Tapi tetap saja pembelian motor listrik di lapangan masih kurang masif. Dan fakta ini menimbulkan pertanyaan, siapakah yang diuntungkan dari insentif dan juga subsidi yang diberikan pemerintah ini? Berbagai jurus dilancarkan pemerintah
untuk mendorong percepatan transformasi motor BBM ke motor listrik. Pemerintah terus menggenjot ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Seluruh instrumen dari hulu ke hilir disiapkan. Hingga kini, sudah ada 59 produsen motor listrik dan 5 produsen mobil listrik di Indonesia. Sementara, produsen baterai berbasis listrik pertama di Asia Tenggara juga sudah dibangun di Indonesia sejak tahun 2021. Pabrik kongsian PT Hyundai dan LG Indonesia ini targetnya beroperasi Juni tahun ini. Celakanya, meski sistem di hulu atau produsen terus dikebut, namun sistem di hilir untuk konsumen belum mumpuni. Sebut saja fasilitas pengisian daya baterai listrik yang hingga kini masih jarang ditemukan. Per April 2024, baru terdapat 1.299 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di 892 lokasi di seluruh Indonesia. Kalau saya pribadi, sejauh-jauhnya saya jalan, saya pasti ngukur rutenya dulu, Kak. Jadi kayak untuk jalur-jalur tertentu yang sekiranya SPKL itu bermasalah atau nggak dapat SPKL, saya nggak melewati situ, lebih baik muter lebih jauh, yang penting ada tempat charging. Karena kayak di Pantai Selatan, itu susah, jalur Pantai Selatan. Kayak kemarin saya bawa mudik ke Jawa Tengah ini, alhamdulillah aman. Orang sudah memantapkan diri untuk beli kendaraan listrik, berarti dia harus korban secara waktu. Dan motor listrik itu bukan kendaraan sebenarnya bukan untuk orang yang suka trip jauh. Kalau dia mengejar waktu, itu trip jauh nggak bakal bisa pakai kendaraan ini. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai, kebijakan pemerintah salah kaprah ketimbang memproduksi motor listrik baru. Mestinya mendorong konversi motor BBM menjadi motor listrik. Ya tadi karena dia kalau menangkap ke bawah, keterbatasan uang ya, kecuali motor lamanya dijual, ada yang mau beli kan, mungkin mereka tertarik. Ya mungkin mereka lebih tertarik dengan konversi. Konversi itu justru bisa jumlah tidak menambah, cuman dia kan ada tidak dengan uang baru lagi. Cukup kendaraan yang lama itu yang lebih tertarik buat mereka ketimbang membeli yang baru. Sementara kebutuhan itu kan ada kebutuhan lain yang mereka harus dibelanjakan. Di dunia ini yang banyak menggunakan motor tuh cuma 4 negara aja itu ngomongin motor. Cina, Indonesia, Vietnam, Thailand. Di Eropa tuh enggak ada tuh motor mereka, jarang sekali. Mereka naiknya angkutan umum gitu kan, atau mobil pribadi sudah. Jadi mereka nggak menggunakan motor. Memang kemarin itu kan ada studi atau kajian katanya studi mereka ke Eropa kan, Kementerian Perindustrian. Ya, tapi kembali lagi di sana mengembangkan di situ pada mobil sebenarnya bukan motor. Mobilnya yang dikembangkan. Dan kita kan karena banyak banget motornya, mungkin di kita motor lebih baik konversi itu yang lebih tepat ketimbang penjualannya harus dipaksakan, tapi ternyata nggak menarik juga gitu ya. Atau penjualan itu diberikan pada daerah-daerah yang sulit BBM. Ketahanan energi dan konservasi selalu disebut-sebut pemerintah menjadi alasan pentingnya transformasi kendaraan berbasis BBM ke baterai. Selain itu, juga untuk mendorong hilirisasi tambang nikel yang berlimpah di dalam negeri. Presiden itu sudah memberikan arahan bahwa kita harus very kompetitif. Jadi kalau lawan kita katakanlah misalnya negara A ya memberikan 100, kalau perlu kita kasih 110 supaya kita menang. Memang jangan melihat satu saat aja, tapi lihatlah kita membangun ekosistem mobil listrik. Karena kalau tanpa ada membangun mobil listrik di Indonesia, maka mimpi kita untuk mendapat lithium baterai itu tidak akan kejadian. Kita hanya berhenti sampai pada prekursor atau katot saja. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan. Jadi kalau ada orang melihat, kenapa kita kasih tadi bantuan negara atau insentif tadi seperti itu, ya untuk ngambil itu. Once itu kita ambil, kita menjadi produser mobil listrik, motor listrik yang sangat kompetitif di dunia. Kenapa? Karena mulai dari hulu ke hilir kita punya. Konsumen disuntik iming-iming subsidi harga pembelian hingga 7 juta rupiah per unit. Namun angka penjualan tak kunjung memenuhi target. Meski syarat subsidi pembelian terus dipermudah, namun motor listrik tak juga dilirik.
Sementara dari sisi produsen, sederet insentif diberikan baik untuk produksi maupun penjualan. Kalau yang saat ini kan baru yang disetujui kan baru untuk 2 tahun. Tahun ini adalah tahun terakhir. Nah, kita harapkan pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan subsidi ini. Gara-gara penjualan motor listrik bersubsidi tahun 2023 hanya terrealisasi 5,7%. Kini, pemerintah tidak lagi muluk-muluk. Penjualan tahun ini hanya ditarget 50.000 unit dengan total nilai subsidi 350 miliar rupiah. Semula, target dipatok 600.000 unit. Namun lantaran penjualan 2023 lesu darah, pemerintah buru-buru merevisinya. Hingga 25 Juni 2024, penyaluran subsidi motor listrik mencapai 36.608 unit. Angka ini memang sudah melampaui penjualan tahun lalu, namun masih di bawah kuota subsidi. Direktur Komersil Polytron meyakini penjualan motor listrik di Indonesia hanyalah persoalan waktu dan sosialisasi. Menurut saya sih harapan kita pemerintah juga lebih aktif untuk mengedukasi konsumen ya, karena edukasi ini nggak bisa cuma dari pihak kita, ya harus didukung juga oleh pemerintah, dan juga karena butuhnya waktu itu kita juga mengharapkan program ini tetap berjalan gitu kan. Kalau yang saat ini kan baru yang disetujui kan baru untuk 2 tahun. Tahun ini adalah tahun terakhir. Nah, kita harapkan pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan subsidi ini supaya transisi kita dari motor bensin ke motor EV ini bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat. Penyalur motor listrik merek Greentech juga lebih optimistis di tahun ini. Namun ia tidak menampik, masyarakat masih meragukan motor listrik. Kalau untuk data motor subsidi yang kita jual di per bulan ini ya, dari bulan Januari sampai bulan April itu di 285 unit. Nah, itu dari dealer kita sini. Kalau misalkan tahun sebelumnya itu berapa tuh? Kalau tahun sebelumnya kita bisa 3.000 unit. Karena kan kita ada kerjasama juga kan sama instansi juga, ada yang pembelian buat operasional. Kan memang trennya itu naik ya penjualannya, tapi masyarakat itu masih banyak yang belum tahu gitu. Maksudnya masih banyak yang belum masih mikir-mikir gitu untuk membeli motor listrik. Itu gimana? Ya, kalau dari kita sini kita udah tahu keluh kesah dari mereka, makanya kita sediain home service yang itu yang lebih awal, karena kan customer pada saat rusak dia nggak tahu mau service di mana, karena itu yang lebih utama sih di situ. Ketua Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia tidak menutup mata terhadap kegamangan masyarakat. Asosiasi sadar diri infrastruktur motor listrik di dalam negeri belum masif tersedia. Jadi kalau menyangkut masalah infrastruktur, kegamangan masyarakat tadi mungkin masuk akal karena apa? Bengkel ini kan belum banyak memang, bengkel pabrik sepeda motor ini belum banyak. Tapi sebetulnya dengan adanya tumbuh industri yang sepeda motor konversi, secara tidak langsung pelaku bengkel konversi itu bisa menjadi bengkel, gitu. Cuman mungkin di satu kota kalau kita dapatkan belum kelihatan banget barangkali ya, gitu. Kemudian kalau dibandingkan mungkin kepercayaan masyarakat juga belum. Ya mungkin karena infrastruktur tadi, fast charging tadi yang belum banyak ya didapatkan. Beda kalau dengan mobil. Mobil ini sekarang kalau kita dari Jakarta sampai dengan Bandung, atau Jakarta ke Cirebon, atau nanti nyambung Cirebon sampai dengan Semarang, hampir di semua rest area itu sudah ada fast charging. Ada 2, ada 3, ada 1. Minimal orang yang menggunakan mobil listrik sekarang tidak khawatir. Tapi kalau tadi mungkin sepeda motor sih digunakan untuk tanjakan atau jarak jauh, sebetulnya tidak usahlah sepeda motor listrik ya, sepeda motor saja digunakan jarak jauh, apalagi yang cc-nya mungkin sekitar 150 dan sebagainya. Secara keselamatan memang sebetulnya nggak begitu bagus. Jadi artinya ya pemerintah pastinya sering juga saya mendengarkan dan juga kita, memang sepeda listrik ya, sepeda motor listrik lebih bagus digunakan di perkotaan saja. Mungkin ya jarak-jarak mungkin dari sini ke mana, ke Bekasi itu masih mungkin lah ya, atau ke Tangerang gitu. Tapi kalau dari Jakarta ke Cirebon ya
fast charging juga belum ada itu kan. Tapi harapan saya semakin lama sih, kalau semakin pertumbuhan semakin banyak, pastinya banyak investor juga sudah mulai masuk untuk fast charging, mungkin akan semakin ada. Transformasi kendaraan listrik bukan soal latah-latahan semata. Jangan sampai niat hati memburu peluang hilirisasi nikel, namun ujung-ujungnya malah dinikmati investor-investor asing. Metro TV